merupakan proses yang memang harus kita lakukan, harus kita jalankan supaya kita sama-sama mendapat masukan, mendapat input, gitu ya. Jadi jangan takut untuk sampaikan saja. Intinya kita saling bekerja sama, gitu ya. Saya bantu teman-teman, teman-teman juga harus bantu saya. Teman-teman tidak bisa berangkat ke luar negeri ya, tanpa melalui perusahaan. Ya, saya juga tidak mungkin akan menjalankan aktivitas, saya nggak mungkin juga dapat duit kalau teman-teman yang belajar sama saya berangkat melalui perusahaan. Jadi kita sama-sama itu di sini juga harus kita tanamkan rasa kebersamaan itu. Di sini kita semua punya mimpi yang sama tuh, ya kan? Nggak perlu ada yang merasa senioritas, nggak perlu ada yang merasa apalagi yang merasa minoritas, itu nggak boleh. Kita sama-sama di sini. Ya. Kalau kata orang Amerika Latin itu, dia bilang semua orang adalah alam raya sekolahku. Nah itu Paul Freire namanya, dia seorang filsuf dari Amerika Latin. Dia punya metode mengajar namanya kebebasan mengajar. Belajar itu boleh dengan siapa saja, belajar itu boleh di mana saja. Ya. Nah makanya teman-teman dalam proses belajar itu ya tidak harus dalam ruangan. Proses belajar itu tidak harus hanya mendengar dari guru, tapi teman-teman juga bisa bertanya dengan temanmu yang lain. Gitu ya. Nah, jadi nggak boleh tadi itu merasa senior, merasa apa. Ya, jadi kita sama-sama. Kita belajar bersama-sama, kita coba untuk meraih mimpi bersama-sama. Oke, saya kira itu teman-teman. Mungkin ada hal yang mau tanya, ditanyakan. Ya. Pak akhiri Pak. Ada yang mau berpendapat sebelum saya akhiri? Ada ya. Oke, kalau seperti itu, terima kasih partisipasi teman-teman sekalian. Saya hanya mau apa? Ayo nih oke. Ayo geng. Sini oke. Oke, kalau nggak ada yang tanya, saya hanya mau mengingatkan pada kita semua, ini musim hujan. Oke, saya mau mengingatkan pada kita semua, sekarang lagi musim hujan, ya, musim pancaroba. Pancaroba itu peralihan dari musim kemarau ke musim hujan. Yang biasanya pada musim pancaroba ini itu daya tahan tubuh kita menurun, ya. Dan karena ini musim hujan, kalau kita nggak bersih, ya itu nanti akan banyak virus, akan banyak bakteri. Ya teman-teman harus jaga kebersihan, ya jaga kebersihan, tempat tidurnya, toiletnya, selokan-selokan itu harus dibersihkan supaya kita sama-sama bisa hidup sehat. Ya, itu. Kalau ada yang sakit, sekiranya memang butuh ke dokter, segera hubungi Mbak Sari. Jangan batuk diam saja, jangan sakit diam saja. Kita kan mengontrol sekian banyak orang kan juga susah. Ya, jangan takut, jangan apa. Kalau memang, saya butuh obat, saya batuk, saya pilek, ngomong saja. Kalau yang sudah merasa batuk atau pilek ya harus tahu diri, tidak usah disuruh pakai masker supaya nggak keluar ke. Lihat teman-teman ya. Ya. Jaga kebersihan ya. Ya Pak. Bersih itu pangkal apa? Sehat. Kalau prigel pangkal sehat. Ya, itu dong. Bersih pangkal sehat, kalau prigel pangkal sehat. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baris saja dulu, ada pesan yang ingin saya sampaikan mungkin Baris. Ini totalnya ada berapa Mbak Igor? 150.
Oke, tahu nggak kan saya lagi live ini dari komen-komen teman-teman kalian yang ada di Hong Kong sana, di Hong Kong, di Taiwan, di Singapura dan di Malaysia, mereka memberikan doa dan dukungan buat kalian nih. Karena ini loh, saat ini kalian tuh baru memasuki babak perperangan. Kalian masih belum apa-apa dibandingkan dengan perjalanan yang masih panjang. Setelah kalian masuk sini medical lulus harus pasporan. Yang merasa tinggi di belakang, yang pendek di depan wes. Ayo ngesang masing guring jejet rek. Jadi kenapa? Soalnya aku ki ayu posisinya. Jadi ayo ditodong. Jadi kenapa sih? Proses kalian tuh masih panjang kali lebar ya. Kenapa? Miss Yuni di konten-kontennya Miss Yuni itu selalu mengingatkan kalian, kue durung sugih nduk. Ya kaos yang semalam saya pakai. Artinya adalah kue ki semangato. Nek wis sugih, rebahan nggak masalah. Sugih urung rebahan aja kerjaannya. Iya kan? Yeah. Terus tiba-tiba ngimpi dapat pangeran, naik kuda, bawa emas. Nggak mungkin sayang. Sadar diri, sadar raih, sadar posisi. Nggak ada orang tampan dan mapan itu tiba-tiba jatuh cinta sama kamu. Ngerti ya? Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa 5 anak tadi sempat saya berbicara bahwa ada anak baru 3 bulan, potongan belum selesai, ada di Hong Kong, nyampe di Hong Kong telepon ibunya jual tanah buat bayar utang. Kok bisa ya? Orang ke luar negeri cari uang loh, bukan cari utang. Bener gak sih? Bener. Ternyata dia jatuh cinta sama kekasih bayangan. Jadi gini loh sayang, yang nyata aja kadang-kadang bisa nipu, apalagi yang bayangan. Yang nyata aja bisa nipu, apalagi yang online. Kalian itu kalau lihat cowok cakep ganteng ya, nggak jadi scroll, balik lagi. Oh ini loh, ini idola saya. Kamu idolain dia nggak ngodelain kamu, ngerti nggak? Jadi lebih mementingkan uang. Jangan mikir tentang laki-laki akan hadir saat kamu sukses. Jadi kebanyakan, tidak semua ya, saya tidak bilang semua ya. Kebanyakan laki-laki sekarang itu modal kontrol aja. Iya enggak? Ayo. Enggak ada laki-laki ya? Iku enggak paham, enggak apa-apa. Jadi kalau kalian sukses, kalian tuh bisa milih laki-laki apapun dan bagaimanapun. Stop there. Jadi artinya adalah kalian harus sukses dulu. Perempuan banyak uang, satu laki-laki pun nggak butuh. Benar nggak? Coba laki-laki dikasih uang, 10 perempuan pun nggak cukup. Di sini siapa yang suaminya digadaikan atau sedang dijaga Mbak Kunti? Ada nggak? Suaminya yang dijaga Mbak Kunti ada nggak? Diambil tetangga ada nggak? Diambil teman nggak? Ada nggak? Saya bantu doa agar cepat dipanggil Tuhan. Oh senengnya rare. Gini loh, kalau kamu melihat dia bersama yang lain, kamu sakit hati kan? Tapi kalau dia ada di samping Tuhan, tak jelas rare. Lillahi ta'ala. Gini loh, suami diambil orang, kita nggak dapat apa-apa. Dapat sakit hati, dapat malu, dapat luka ya. Tapi kalau suami diambil Tuhan, dapat beras. Kenapa kamu nggak bahagia sayang? Kamu, bukan sebelahmu, sebelah sini. Kenapa? Suamimu ada nggak? Ada dalam doamu? Hah? Baik-baik saja? Oke, makanya nggak lucu. Oke, jadi saya selalu bilang ada yang pergi karena alasan laki-laki. Katakan pada dirimu sendiri, kamu bisa kok. Kamu bisa. Dan jangan sampai kamu yang laki-lakinya baik, suaminya baik, dengerin ini. Yang suaminya baik. Jangan sampai kamu nyampe luar negeri, suamimu kamu ceraikan. Dosa werek, kualat deh. Paham ya? Kalau suamimu baik-baik saja, ojo sampai mau tinggal kualat engko. Kamu berangkat dengan tanda tangan suami, pulang membawa berkah, membawa nikmat bersama suami dan anak-anakmu.
janjimu ke luar negeri demi keluarga. Mbak Santi kono kesambet garangan. Iya kan? Jadi mungkin itu aja dari saya teman-teman. Saya berharap saat saya datang ke sini lagi kalian udah nggak ada semua. Amin. Dan saya yakin ya. Yo masa tak dungan mati sih rek. Ya Tuhan, arek-arek. Iki salah paham ya. Jadi saya selalu berdoa buat kalian yang saat ini visanya sudah turun, semoga majikan cepat ngambil kalian. Amin. Yang sudah dapat majikan, semoga visanya cepat datang. Amin. Yang barusan daftar dan masih medikal, semoga fit. Amin. Yang belum dapat majikan, semoga kalian ditunjukkan majikan yang baik. Amin. Dan yang paling khusus adalah semoga keluarga kalian dijaga dan dilindungi Tuhan. Amin. Dan keluarga kalian dan kalian semua disehatkan pikiran, tubuhnya dan dompetnya. Oke? Amin. Terima kasih. Me, foto di sini nah sama Koko nah. Koko sama Meme di sini tak fotoin dia dah di sini tak besarin. Foto mundur rek, kok ra iso mbok dhewe. Mundur. Sini. Kamu sama Sailo sama papamu sama Kokomu nah. Sailo entang, mundur lagi. Pen gede. Kayak di sini Kamu sama Koko. Mundur. Yang bawah duduk kayak biasanya. Oh iya. Nangis. Sailo. Yo. Oke, Sailo. Dek kono, lungguh di depan Koko mbek Meme. Enggak usah. Ya oke ngono. Yang ada di foto ini semoga kalian cepat dapat majikan yang baik. Dan saya simpan foto ini buat kalian semua sebagai bukti kalian suatu saat akan berubah jadi orang-orang